Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi, pengajuan penawaran dan penutup dalam teks negosiasi bahasa Indonesia. Yang kita pelajari pertama adalah pengertian tentang konsep teks negosiasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Negosiasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu situasi dan yang kedua adalah untung rugi. Kita masuk ke dalam teks negosiasi situasi. Di sini ada dua bagian, yaitu formal dan informal. Negosiasi formal, situasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Negosiasi situasi informal adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Negosiasi untung rugi, yang pertama ada kolaborasi, kedua dominasi, ketiga akomodasi, dan keempat menghindari konflik. Negosiasi untung rugi bagian kolaborasi, yaitu jenis negosiasi di mana seluruh pihak terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Negosiasi untung rugi atau dominasi, tentang dominasi ini, negosiasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak mendapatkan banyak keuntungan. Kemudian kita masuk ke negosiasi untung rugi di bagian akomodasi. Negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Negosiasi untung rugi menghindari konflik, yaitu negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Yang pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada dua, faktor eksternal dan internal. Kemudian yang kedua adalah berbicara efektif, yaitu mengawali pembicaraan, langsung ke isi pembicaraan, dan negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian ada prasyarat organis, yaitu pengaturan nafas, suara, dan tubuh. Prasyarat bahasa, dinamika bicara, ritme suara, dan diksi yang dipakai. Kita masuk ke dalam struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi ada dua, negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Negosiasi lisan di sini bisa kita baca. Negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan, negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. Jika negosiasi tulis adalah bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis, digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk pencapaian persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis baik proposal maupun surat. Kita masuk ke struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. Yang kedua ada pengajuan. Negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Yang ketiga ada penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan hasil penawaran kedua pihak atau negosiator.
Yang kelima, ada penutup. Proses ini merupakan suatu proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. Seperti yang kita ketahui tadi, jika negosiasi ada dua, dan negosiasi tulis dan negosiasi lisan. Ini surat merupakan negosiasi tulis. Yang pertama ada kepala surat, yang kedua tempat dan tanggal surat, yang ketiga nomor surat, keempat ada hal atau perihal, yang kelima ada lampiran, dan selanjutnya ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berupa ajakan atau imbauan terhadap seseorang untuk mau mengikuti apa yang dia ungkapkan. Contoh kalimat persuasif dalam negosiasi yaitu, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa dikurangi. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi, berita, atau pernyataan yang disampaikan kepada orang kedua. Contohnya, kondisi buah yang belum matang seharusnya membuat harga buah lebih murah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Bahasa yang digunakan harus mengutamakan kesopanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam teks negosiasi, bahasa yang sopan atau santun biasanya dimulai dengan kata tolong, silahkan, boleh, maaf, mohon, dan lain sebagainya. Masih dalam ciri kebahasaan teks negosiasi, ada selanjutnya adalah menggunakan pronomina, yaitu kata ganti. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Yang keempat, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Aspek-aspek yang perlu kita lihat sebagai negosiator. Penampilan, ya, penampilan ini adalah penampilan adalah suatu tampilan kita dalam bernegosiasi, baik dari baju dan lain sebagainya. Ada sikap kita, kemudian ada cara berbicara kita, dan ada wawasan yang memadai untuk lebih jauhnya tentang apa yang dinegosiasikan. Kemudian ada gaya bahasa. Terima kasih. Seperti itu penjelasan saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.